Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul metode analisis pembiayaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Cahya dengan NIM 20210501020083 Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Selanjutnya, saya akan membacakan materinya. Yang pertama, pengertian dan tujuan analisis pembiayaan. Nah, analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Selanjutnya, materi yang kedua, pendekatan analisis pembiayaan. Dalam perbankan syariah, ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebelum memberikan pembiayaan. Antara lain, yang pertama, pendekatan karakter. Di sini, bank akan memperhatikan secara teliti tentang karakter nasabah pembiayaan tersebut. Selanjutnya, ada pendekatan jaminan, di mana bank akan memperhatikan kualitas dan kuantitas dari benda yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Selanjutnya, pendekatan dengan studi kelayakan. Bank akan memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan. Selanjutnya, pendekatan fungsi-fungsi bank. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengatur dana yang disalurkan dan dana yang dikumpulkan. Yang terakhir, pendekatan kemampuan kepuasan. Di sini, bank akan melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan tentang kemampuannya dalam pelunasan pembiayaan. Selanjutnya, materi yang ketiga, prinsip 6C analisis pembiayaan. Yang pertama, ada karakter atau watak, merupakan evaluasi mengenai kepribadian dan karakter calon debitur. Yang kedua, capacity atau kemampuan, di mana suatu cara penilaian calon debitur dalam hal kemampuan mengendalikan bisnis untuk dapat menghasilkan cukup laba yang dimana dapat mengajukan pengembalian pinjaman atas laba yang telah diperoleh. Yang ketiga, kapital atau disebut dengan modal, merupakan penilaian atau evaluasi mengenai kondisi kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya, kolateral atau agunan, yaitu barang atau aset maupun surat berharga yang digunakan sebagai jaminan oleh calon debitur untuk diberikan kepada bank. Agunan bertujuan mengamankan pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur. Yang kelima, condition of economy atau keadaan yang berdampak positif pada usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Yang keenam, constraints, yaitu sebuah hambatan yang menyebabkan usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Materi yang keempat, analisa kualitatif. Terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Nah, di mana penilaian mencakup bagaimana produk atau jasa, penentuan volume, keadaan pemasaran saat ini, prospek pemasaran, dan target pemasaran. Yang kedua, aspek manajemen. Dalam menilai aspek manajemen, bank harus memperhatikan latar belakang pengurus dan pemilik perusahaan serta jumlah dan kualitas tenaga kerja. Dan terakhir, aspek teknis usaha. Secara umum, penilaian aspek teknis mencakup hal-hal seperti lokasi usaha, fasilitas tempat usaha, mesin yang digunakan, bahan baku, dan proses produksi. Selanjutnya, materi yang terakhir, analisis resiko dan critical point. Pada analisis risiko pembiayaan, diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Nah, kalau aspek kritikal, itu ada beberapa poin bisnis yang harus diperhatikan dalam analisa pembiayaan, baik secara eksternal maupun internal, dapat kita rumuskan pada beberapa macam critical point sesuai dengan jenis bisnis atau usahanya sebagai berikut. Baik, saya akan sebutkan bisnis dan usahanya. Yang pertama, bisnis transportasi atau bus atau angkutan kota. Yang kedua, bisnis bidang pendidikan. Selanjutnya, bisnis bidang rumah sakit, bisnis bidang percetakan, bisnis bidang perdagangan, bisnis bidang telekomunikasi, bidang perkebunan, bidang kontrak financing, bidang apotik, bidang pertambangan,
bidang budidaya ikan, bisnis bidang industri, berikat arang, bisnis bidang transportasi barang, bidang industri garment, bidang production house, bisnis bidang penyiaran radio, bisnis bidang periklanan, bidang properti, bidang pengelolaan pelabuhan dan bandara, bisnis bidang restoran, bisnis bidang air minum dalam kemasan atau AMDK, bisnis bidang industri otomotif, dan yang terakhir industri bidang farmasi. Baik, itu dia tadi hasil presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.